semuanya, kembali lagi bersama kami dan selamat pagi juga kami ucapkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Nah, pagi ini di hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 kemarin kami sedang berada di garasi dari bis Bagong Biru Pariwisata. Karena hari ini rencananya akan ada acara trip kecil-kecilan untuk mencoba bis paling premium dari PO Bagong. Unit tersebut adalah bis berjuluk Grand Signer yang dulu sempat tampil juga di ajang Gias 2022. Unit ini kini dioperasikan oleh Bagong Biru Pariwisata dan tentu dapat disewa bagi yang ingin jalan-jalan berwisata dengan ekstra nyaman berkat beragam fasilitas mewah yang ada di dalam kabinnya. Jadi ikuti keseruan perjalanan kami kali ini ya. Dan nanti juga akan kami perlihatkan seperti apa fasilitas lengkap yang ada di interior kabinnya. Jadi jangan lupa simak video ini sampai akhir. Bagong Biru Pariwisata. Semoga pagi ini kita menuju Batu. Tepatnya nanti kita akan makan siang di wisata warung-warung sambil ada tanya jawab. Terus kalau yang mau nonton monggo, mungkin nanti di perjalanan juga duduknya sudah kita atur. Untuk yang dari satu PT atau satu travel, mungkin duduknya nanti akan saya bagi. Karena aslinya di dalam bis luxury ini sendiri, seatnya itu hanya 12 seat plus 2 yang di belakang pramugari. Terus ada sekat di belakangnya itu khusus untuk room karaoke, bisa untuk tidur. Tapi bisa juga untuk tempat duduk. Seperti yang dijelaskan oleh Bu April barusan, tujuan trip kecil-kecilan kami kali ini hanya akan menuju ke Kota Batu untuk makan siang di wisata warung-warung. Dan armada yang akan digunakan pada trip kali ini hanya unit paling premiumnya saja yang saat ini bisnya sedang terparkir di luar sana. Jadi setelah pembukaan dan briefing singkat dari Bu April telah selesai, maka sekarang saatnya kita masuk ke dalam bis berjuluk Grand Signer ini ya. Pertama saya mau memperkenalkan diri dulu. Di sini memang agak sedikit ini. Sensasinya keluar dari garasi ini banyak. Yang pertama bisa dengar suara kereta api yang kenceng pol. Terus yang kedua ini serabutan si pohon-pohon ini. Jadi sensasinya macam-macam. Untuk kru-kru Bagong Biru Pariwisata ini harus dipilih sedemikian rupa. Beda sama kru Bumel. Saya adalah Head of Division. Jadi saya kepala divisi dari Bagong Biru Pariwisata. Jadi semua kewenangan yang ada di Bagong Biru saya yang memutuskan. Seperti itu. Dari pemilihan kru, dari unit yang harus diluncurkan, terus tipe-tipenya apa aja. Kita melihat pangsa pasar dan itu diskusinya dengan saya, perusahaan. Gitu nih. Jadi pada saat 2019 atau belum ya, jadi ceritanya itu sebelum saya juga dipercaya untuk memimpin PO Akas Green, itu saya bukan di dunia transportasi sama sekali. Saya basicnya interior arsitek and bahasa Perancis sekolahnya. Jadi nggak nyambung. Tapi berhubung pada tahun itu diminta perbantukan oleh adik saya, akhirnya saya terjunlah secara random, nggak ngerti apa-apa. Tapi akhirnya karena di situ tadinya bukan passion, tapi saya akhirnya menjadi passion itu gimana? Karena saya mau terus belajar. Sebelum pandemik. Bu Tria ini adik saya belum menikah pada waktu itu. Terus karena beliau yang mempunyai warisan, akhirnya perjanjian kan ada
masa titik jemu saya ya, ngurusin kru dan segala macam. Akhirnya saya bilang, suatu saat kalau kamu menikah, suamimu ya yang ngurus. Nah, akhirnya di 2019 adik saya menikah, mempunyai suami, dan di 2021 serah terima saya out dari PO Akasdin. Dan 2022 tadinya saya nggak mau balik ke PO, kok dapat penawaran dari Bagong Biru Pariwisata. Akhirnya dipercaya di tahun 2022 bulan November saya tekan kontrak dengan Bagong Biru Pariwisata sebagai Head of Division. Jadi saya khusus yang mengurus mengelola Bagong Biru Pariwisata. Terus yang kedua, Bagong ini sendiri kenapa kok dinamakan Bagong gitu kan? Kan Bagong itu kalau bahasa Sunda itu katanya apa gitu kan? Beda. Nah, kalau Bagong sendiri kenapa dinamakan Bagong, PO Bagong? Karena yang pertama, menurut Pak Sandi, waktu itu saya sempat ngobrol, menanyakan sebelum bergabung. Pak Sandi, kenapa kok dinamakan Bagong sih? Karena apa? Perwayangan Punakawan ini yang paling melayani itu adalah si Bagong. Dari sekian layang-layang ini yang paling mau melayani ini Bagong, ngayomi. Jadi harapannya adalah PO Bagong ini bisa melayani para penumpang dan penyewanya dengan baik seperti si Bagong ini. Terus alasan kedua kenapa Pak Sandi? Kata beliau, karena almarhum bapak saya dulu karena gede badannya dijuluki Bagong. Akhirnya rilislah PO Bagong itu. Seperti itu ceritanya. Karena banyak juga pertanyaan, kok namanya Bagong sih Bu? Tuh, ya alhamdulillah saya sudah nanya infonya sebelum gabung. Seperti ini. Ada plus minusnya. Iya kan? Apa plus minusnya? Kalau kepegang, ini kemarin ada yang nyewa. Seperti itu, memang ada plus minusnya. Kalau seperti ini ya, memang canggih, terlihat lebih lux gitu kan. Tapi semua memang, makanya saya tadi bilang, Bapak Ibu hati-hati ya, maksudnya kalau memang nggak tahu tanyakan dulu karena semua serba elektrik seperti itu. Nah, jadi TV-nya ada di bagian tengah segede ini. Oh my god, sorry. Saya tutup lagi supaya aman. Nggak, kalau ini nggak touchscreen. Kalau touchscreen, no. Toiletnya ditaruh di situ. Sebenarnya bisa nggak hanya untuk pipis, kalau urgent baru bisa untuk yang lain. Karena sekarang sudah canggih, sudah ada namanya penampungan, nggak asal keluar di jalan seperti itu nih. Terus yang kedua bagian belakang, nanti bisa dilihat atau direview pada saat bis berhenti. Jadi di bagian belakang sendiri itu ada pintu sekat sama seperti ini. Nah, sama seperti yang di depan ini, bahwasannya di belakang itu untuk bisa karaoke room dan meja bisa diturunkan, sofa bisa ditarik untuk tidur. Kalau 2 orang badannya langsing-langsing kayak mbaknya bisa. Kalau buat bertiga suami istri sama anak terlalu sempit. Tapi paling enggak di belakang itu efisien, bisa untuk istirahat. Nah, lalu di belakang selain untuk tidur, tempat karaoke, di situ juga ada freezer. Freezer bisa untuk naruh macam-macam es. Ada juga mesin kopi, fasilitas-fasilitasnya nggih. Terus ada pantry. Di pantry itu ada apa? Ada untuk cuci-cuci. Bisa dibuka, kita bisa cuci-cuci. Seperti itu. Gimana? Kalau baju boleh pada saat
sampean di hotel. Nyampe hotel baru cuci-cuci. Oh jangan. Ini orang lama jemurnya di wiper mesti. Iya Pak Denny, kerungono dah. Hah? Oh gitu ya. Di belakang selain mesin kopi, freezer, juga ada mixer. Bukan mixer buat masak, tapi mixer untuk karaoke. Lengkap. Jadi yang nggak bisa nyanyi, kalau nyanyi di belakang berasa biduan. Wah, berasa siapa namanya itu? Ayu Ting Ting langsung. Enak banget, bisa di mixer. Jadi yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi seperti itu. Terus pantry tadi, di pantry selain ada cucian, kita juga ada untuk manasin kue-kue. Terus ada dispenser hot and cold. Jadi fasilitasnya memang sudah cukup lengkap seperti itu. Nah, untuk seatnya sendiri, mohon maaf saya balik ke seat. Kalau untuk yang standar sebelah sini Jumbo, ini hanya ada leg rest. Tapi kalau untuk yang dua di sebelah kanan saya, ini ada untuk leg rest dan foot rest. Terus ini juga bisa dibuka sebenarnya. Mohon maaf. Ini bisa dibuka. Mohon maaf ya Pak, ini nanti bisa dilihat pada saat udah ini. Untuk sepatu atau untuk tas juga nggak apa-apa, bisa aja gitu. Karena kita tetap bersihin terus ini. Dengan harga promo 10 juta per day, intinya 10 juta per day Jawa Timur. Beda sama overland, tergantung penjemputan dari mana Pak. Jadi 10 juta sampai 12 juta 500 per day. Apa fasilitas yang didapat selain yang ada di sini semua? Kita menyiapkan full soft drink pada saat pemberangkatan. Soft drink, ada buah, dan juga ada snack. Jadi kalau yang nyewa ada kelebihan-kelebihan itu tadi pada saat pemberangkatan. Free flow untuk air galon karena kita sudah menyiapkan dispensernya. Gimana Mas? Kira-kira harganya ada yang mau ngasih masukan? Bagaimana? Boleh, Wani Piro. Ada yang nanya, di branding boleh? Boleh. Oh, sama saya itu boleh aja. Yang penting Wani Piro. Gitu. Ya namanya kita bisnis kan ada ya, plus minus, take and give-nya itu pasti. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Kok kayaknya ngantuk sekali? Belum? Perjalanannya jauh ya? Lumayan. Walah, oke. Mas Heri, mungkin daripada nanti pada ngantuk sama haus ini ada snack ini. Nah, sponsor dari M-Trans. Nah, nanti saya akan menjelaskan urusan M-Trans sedikit. Jadi ini ada snack dari M-Trans, bisa dimakan, bisa diminum untuk ganjel sambil nunggu nyampe di restorannya. Nah, snacknya apa Mas? Monggo. Sultan Kelas. Nah, Sultan Kelas Pak Ji. Jadi M-Trans sendiri sudah banyak unit-unit terbaru. Tapi di sini kapasitas saya adalah hanya menjelaskan urusan bagong. Tapi nggak apa-apa, kulitnya aja kalau M-Trans. Karena memang sudah satu holding dengan bagong seperti itu. Makanya ini adalah snack dari M-Trans Pak. Tapi belum lengkap. Itu saya dapat sponsor itu cuman apa? Tapi sudah alhamdulillah ada hidro koko, ada sosis canceler yang terkenal. Nah rotinya belum ya. Nanti kebanyakan. Kok perjalanan kita ke restoran cuma 2 jam. Iya toh? Ini M-Trans dia yang terbaru ada bikin apa sih ini goodie bag ya, plastik bag ya. Sebenarnya bukan plastik juga ya. Ini baru, namanya snack crate. Nah ini ada, M-Trans ini terkenal dengan kata-katanya. Sama kayak PO sebelah ada yang suka memberikan kata-kata.
Dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan dengar bisikan mantanmu, apalagi rayuan sepiamu. Jadi dia senang bikin tulisan-tulisan seperti ini, nggak tahu itu di box makanannya ataupun di paper bag yang terbaru ini. Kalau dulu kan paper bagnya warnanya merah ya, sekarang ini yang terbaru. Karena akan ada trayek-trayek yang dihidupkan lagi. Iya. Diinfokan lagi itu gimana? Hurufnya siapa? Fontnya ya? Kembaran sama yang Bali. Oke. Seperti itu. Akhirnya tiba juga di restoran wisata Warung Wareg yang ada di Jalan Raya Dieng, Kota Batu, Jawa Timur. Dan penjelasan dari Bu April selama di perjalanan tadi sudah sangat lengkap bukan? Kapan lagi coba kita bisa berwisata dan didampingi oleh tour leader dari bos PO-nya langsung? Jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam saja untuk menikmati menu makan siang kita kali ini ya. Alhamdulillah perut sudah kenyang setelah makan siang dan sekarang saatnya kita perjalanan balik lagi ke Garasi Bagong Biru Pariwisata di Kota Malang. Namun perjalanan baliknya nanti kita tidak akan menggunakan unit Grand Senior ini lagi. Dan unit penggantinya adalah bis medium terbaru dari Bagong Pariwisata yang diberi julukan si Bogel oleh Bu April ini. Jadi sekarang PO Bagong Biru Pariwisata memiliki armada bis medium juga yang menggunakan bodi navigator terbaru dari karoseri tentrem dengan kapasitas 29 tempat duduk. Namun selain itu mereka juga memiliki 7 unit bis besar lain dengan beragam pilihan jumlah kapasitas kursi mulai dari 59 seat hingga 32 seat dengan fasilitas leg rest juga ada. Jadi bagi yang butuh bis pariwisata di Kota Malang maupun sekitarnya, kalian bisa coba bis-bis terbaru dari PO Bagong Pariwisata ini ya. Untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek di akun Instagram resmi mereka yakni Bagong Pariwisata Official. Jadi sekian perjalanan singkat kami mencoba bis paling mewah milik Bagong Biru Pariwisata. Kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu April dan manajemen atas undangannya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.